Jakarta International Stadium, atau kerap dipanggil JS, yang terletak Jakarta Utara, tengah dilakukan peninjauan sebagai venue pertandingan untuk Piala Dunia U17. Sementara itu Sadil Ramdhani menuntut kebebasan bermain di Timnas. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Jakarta International Stadium dibangun ketika era Gubernur Anies Baswedan yang dikelola oleh Jakpro. Namun belakangan stadion ini belum bisa digunakan karena fasilitas yang belum lengkap. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tak menampik Jakarta International Stadium, JS, perlu dibenahi setelah menjadi opsi venue perhelatan Piala Dunia U17. Heru mengatakan, salah satu yang masih harus diperbaiki yakni akses masuk ke Stadion JS. Saat ini, hanya ada satu akses masuk ke stadion itu. Akses jalan yang sempit membuat Pemkot DKI harus memperlebar jalan di sekitar JS. Karena itu, Erick Thohir menegaskan PSSI akan melakukan pengecekan lagi dengan mengajak beberapa pihak terkait, termasuk PJ Gubernur DKI dan Menteri PUPR. Upaya peninjauan langsung ditujukan untuk memastikan kelayakan JS sudah sesuai standar FIFA untuk menggelar event internasional. Dan jika ditemukan kekurangan, Erick menegaskan standar FIFA tidak diukur secara politis tetapi aturan yang seharusnya dipenuhi. Biaya renovasi JIS dinilai memakan biaya yang besar. Jakarta International Stadium sejatinya diprioritaskan untuk Persija Jakarta, namun izin yang sangat sulit untuk menggelar pertandingan, Persija memilih stadion lain, seperti GBK dan Stadion Patriot, Bekasi. Sebagai informasi, JS sendiri dicanangkan pembangunannya sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Proyek kemudian maju mundur di era Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kemudian proyek itu dilanjutkan pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diresmikan pada Juli 2022. JS berkapasitas 82.000 penonton. Stadion yang terletak di bilangan Jakarta Utara ini bakal memiliki tribun 3 tingkat yaitu Lower Tribun, Middle Tribun dan Upper Tribun. Menurut kabar, Stadion Jakarta International Stadium ini dijadikan kendaraan politik Anies Baswedan menuju pemilu 2024. Mana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Maka dari JS jarang disorot, agar nama mantan gubernur itu terlupakan. Penggawa Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, mencak-mencak setelah banjir hujatan dari para supporter Timnas Indonesia di dunia maya. Ia menuntut kebebasan bermain di Timnas Indonesia. Ia merasa tak punya jam terbang yang lebih dibandingkan pemain lain. Dan justru menyalahkan pemain pendatang atau pemain keturunan. Penggawa Sabah FC itu dinilai gagal berkontribusi selama 19 menit tampil melawan Palestina. Terlebih Sadil juga hanya menghuni bangku cadangan ketika Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Melempemnya Sadil bersama Timnas Indonesia berbanding terbalik dengan situasinya bersama Sabah FC. Sadil Ramdhani diketahui berbalas komentar dengan fans sepak bola di tanah air dan akhirnya merembet ke pelatih Shin Tae-yong. Semula ada netizen yang menilai Sadil Ramdhani bagus saat bermain di tingkat klub namun dianggap tak bersinar saat berseragam Timnas di bawah Shin Tae-yong. Menurut Sadil Ramdhani kondisi di Timnas berbeda dengan kondisi di klub, perihal kepercayaan dan kenyamanan yang diberikan. Sadil Ramdhani pun menceritakan jika dirinya sudah hampir 3 tahun beradaptasi di klub dan merasa dihujat oleh netizen. Sadil Ramdhani memang selalu menjadi langganan Timnas Indonesia bersama Witan. Witan dan Sadil, sama dalam masa sulit di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kisruh pemain di tubuh Timnas Indonesia ini harus segera ditangani oleh Shin Tae-yong. Jika tidak maka komentar-komentar Sadil Ramdhani bisa menjalar ke locker room atau ruang ganti. Peran pelatih seperti Shin Tae-yong akan signifikan untuk membuat kondisi Sadil Ramdhani lebih bisa menahan emosi dan ruang ganti Timnas tetap adem.